Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jiwita Natasha dengan NIM 002 dari kelas B Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Next. Di sini ada beberapa komponen presentasi yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu OSAS 18.000, yang kedua ISO, yang ketiga pembiayaan K3, dan yang keempat manajemen dan administrasi K3. Next, pendahuluan. K3 atau kesehatan keselamatan kerja merupakan bidang yang berperan sangat penting dalam dunia pekerjaan, yang mana merupakan hal wajib untuk melindungi, memelihara, serta menjaga keselamatan pada saat bekerja. Next. Di sini ada SMK3 berdasarkan dasar hukum. Dapat dilihat pada layar urutan pada dasar hukum di SMK3. Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 2 UUD 1945, yang kedua yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya pasal 86 Undang-Undang Nomor 1/1970, pasal 87 PP Penerapan SMK3 dan sanksi pelanggaran. Next. Nah, SMK3 ini meliputi yang pertama yaitu kebijakan ketiga, yang mana mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta meningkatkan berkelanjutan SMK3. Yang kedua yaitu perencanaan ketiga, penyusunan identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, pengendalian risiko ketiga, dan penanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan konstruksi yang dilakukan. Eh, yang ketiga yaitu pengendalian operasional. Pengendalian operasional berupa prosedur, petunjuk kerja yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian antara lain. Yang keempat yaitu pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3. Kegiatan pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan untuk mengacu pada kegiatan yang dilaksanakan pada pengendalian operasional. Yang kelima yaitu tinjauan ulang kinerja K3. Hasil pemeriksaan dari evaluasi kinerja K3 selanjutnya akan diklasifikasikan dengan kategori dan tidak sesuai tolak ukur sasaran dan program K3. Next. Di sini ada definisi manajemen dan definisi sistem manajemen. Manajemen, suatu proses kegiatan yang terdiri atas perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengukuran, dan tidak lanjut yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan manusia dan sumber daya yang ada. Soalnya yaitu sistem manajemen, kegiatan yang teratur dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Next. Nah, di sini ada definisi SMK3. Bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan ketiga. Pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Next. Tujuan dan sasaran ini untuk menciptakan suatu sistem K3 di perusahaan dengan melibatkan beberapa aspek. Nah, di sini ada OHSAS 18.000. Apa itu OHSAS? Occupational Health and Safety Assessment. Pengertian OHSAS merupakan yaitu standar internasional untuk penerapan K3. OHSAS 18.019 yang kini disempurnakan menjadi 18.000/2007. Next, manfaat OHSAS 18.000. Yang pertama yaitu meningkatkan keselamatan pekerja. Yang kedua, mengurangi biaya kecelakaan cedera. Yang ketiga yaitu meningkatkan reputasi perusahaan. Yang keempat yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Next. Nah, di sini ada persamaan antara OHSAS dan SMK3. Nah, kalau dapat dilihat pada layar, yang di sebelah kiri yaitu SMK3 dan yang di sebelah kanan yaitu OHSAS 8001/2007. Ya, yang SMK3 ini PP nomor 50 tahun 2012, penetapan kebijakan K3, perencanaan penerapan K3, penerapan K3, pengukuran pemantauan dan evaluasi kinerja K3, peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 yang berkesinambungan.
Nah, yang OSAS 8001-2007, plan yaitu kebijakan ketiga perencanaan, do implementasi dan operasi, cek yaitu pemeriksaan action dan tinjauan manajemen, dan peningkatan berkelanjutan. Next. Nah, di sini ada langkah-langkah implementasi OSAS. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama penetapan tim implementasi, yang kedua itu identifikasi risiko dan penilaian, yang ketiga yaitu penyusun kebijakan ketiga, yang keempat yaitu pelaksanaan pelatihan dan kesadaran, yang kelima yaitu evaluasi perbaikan yang berkelanjutan. Nah, di sini ada cara penerapkan OSAS 18.000. Yang pertama yaitu tahap identifikasi awal. Nah, tahap identifikasi awal ini merupakan analisa atau identifikasi terhadap tingkat kecukupan terhadap sistem dan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja di organisasi atau industri. Yang kedua yaitu tahap persiapan dan implementasi manajemen K3 OSAS 18.000. Tahap ini merupakan persiapan dokumen serta kerja pelaksanaan implementasinya. Pada tahap ini ada beberapa elemen yang harus diperhatikan. Next, yaitu tahap penilaian kinerja proses OSAS 8001 Manajemen K3. Tahap ini merupakan tahap penilaian terhadap sistem yang telah diterapkan mencakup nilai dokumentasi, verifikasi, dan penerapan tindakan perbaikan atau penjagaan yang diperlukan. Next, di sini ada ISO 45001. Nah, ISO 14001 ini adalah standar internasional yang menetapkan pendekatan terstruktur untuk perlindungan lingkungan. Standar ini memungkinkan organisasi dari semua ukuran untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan untuk memberikan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan terhadap lingkungan. Nah, di sini ada klausul ISO 45001. Yang pertama yaitu ruang lingkup atau scope. Acuan normatif, normative reference, terms and definition, context of the organization, leadership, planning, support, operation, evaluation, improvements. Nah, itu adalah klausul dari ISO 45001. Next. Nah, ISO 45001 2018 sebagai SMK 3. Pertama yaitu provide safe and healthy workplace, menyediakan tempat kerja yang sangat aman. Prevent work-related injury and ill health, mencegah cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk. Improve each and S performs, meningkatkan kinerja ketiga. Promoting and protection workers, mempromosikan dan melindungi pekerjaan. Nah, di sini ada pembiayaan ketiga. Nah, anggaran biaya pembiayaan ketiga lebih efisien ketimbang membayar jasa biaya kecelakaan yang terjadi. Maka dari itu, anggaran peralatan APBD harus disiapkan dalam sebuah proyek. Nah, di sini ada alat APBD yang berupa helm safety, sarung tangan safety, sepatu safety, dan face safety. Berikut presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.